Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari akses kontrol. NISTIR 7298 mendefinisikan kontrol akses sebagai proses memberikan atau menolak permintaan spesifik untuk 1. Memperoleh dan menggunakan informasi serta layanan pemrosesan informasi terkait 2. Memasuki fasilitas fisik tertentu. RFC 4949 mendefinisikan kontrol akses sebagai suatu proses di mana penggunaan sumber daya sistem diatur sesuai dengan kebijakan keamanan dan hanya diizinkan oleh entitas yang berwenang yaitu pengguna, program, proses, atau sistem lain sesuai dengan kebijakan tersebut. Pada gambar menunjukkan konteks yang lebih luas dari kontrol akses. Selain kontrol akses, konteks ini melibatkan entitas dan fungsi berikut. Otentikasi adalah verifikasi bahwa kredensial pengguna atau entitas sistem lainnya valid. Otorisasi adalah pemberian hak atau izin kepada entitas sistem untuk mengakses sumber daya sistem. Fungsi ini menentukan siapa yang dipercayai untuk tujuan tertentu. Audit adalah tinjauan dan pemeriksaan independen terhadap catatan dan aktivitas sistem untuk menguji kecukupan kontrol sistem, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasional yang ditetapkan, mendeteksi pelanggaran keamanan, dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan dalam kontrol, kebijakan, dan prosedur. Sebuah mekanisme kontrol akses berperan sebagai perantara antara pengguna atau suatu proses yang dijalankan atas nama pengguna dan sumber daya sistem, seperti aplikasi, sistem operasi, firewall, router, file, dan basis data. Sistem harus melakukan otentikasi terhadap entitas yang mencari akses. Biasanya, fungsi otentikasi menentukan apakah pengguna diizinkan mengakses sistem secara umum. Kemudian, fungsi kontrol akses menentukan apakah akses yang spesifik diminta oleh pengguna ini diizinkan. Seorang administrator keamanan memelihara basis data otorisasi yang menentukan jenis akses apa yang diizinkan untuk pengguna ini terhadap sumber daya mana. Fungsi kontrol akses mengonsultasikan basis data ini untuk menentukan apakah harus memberikan akses. Fungsi audit memantau dan mencatat akses pengguna ke sumber daya sistem. Dalam model sederhana, fungsi kontrol akses ditunjukkan sebagai modul logis tunggal. Pada praktiknya, sejumlah komponen dapat berkolaborasi untuk berbagi fungsi kontrol akses. Semua sistem operasi setidaknya memiliki komponen kontrol akses yang rudimenter, dan dalam banyak kasus, sangat tangguh. Paket keamanan tambahan dapat melengkapi kemampuan kontrol akses asli OS. Aplikasi atau utilitas tertentu, seperti sistem manajemen basis data, juga menyertakan fungsi kontrol akses. Perangkat eksternal, seperti firewall, juga dapat menyediakan layanan kontrol akses. Sebuah kebijakan pengendalian akses, yang dapat diwujudkan dalam sebuah database otorisasi, menentukan jenis akses apa yang diizinkan, dalam keadaan apa, dan oleh siapa. Kebijakan pengendalian akses umumnya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut. Discretionary access control adalah mengontrol akses berdasarkan identitas peminta dan aturan akses, otorisasi, yang menyatakan apa yang peminta diizinkan atau tidak diizinkan lakukan. Kebijakan ini disebut diskresioner karena sebuah entitas mungkin memiliki hak akses yang memungkinkannya, atas keinginannya sendiri, untuk memungkinkan entitas lain mengakses sumber daya tertentu. Mandatory access control adalah mengontrol akses berdasarkan perbandingan label keamanan yang menunjukkan seberapa sensitif atau kritis sumber daya sistem dengan izin keamanan yang menunjukkan entitas sistem yang memenuhi syarat untuk mengakses sumber daya tertentu. Kebijakan ini disebut wajib karena sebuah entitas yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya mungkin tidak, hanya dengan keinginannya sendiri, memungkinkan entitas lain mengakses sumber daya tersebut. Role-based access control adalah mengontrol akses berdasarkan peran yang dimiliki pengguna dalam sistem dan aturan yang menyatakan akses apa yang diizinkan untuk pengguna dalam peran tertentu. Attribute-based access control adalah mengontrol akses berdasarkan atribut pengguna, sumber daya yang akan diakses, dan kondisi lingkungan saat ini. Sebuah mekanisme pengendalian akses dapat menggunakan 2 atau bahkan ketiga kebijakan ini untuk mencakup berbagai kelas sumber daya sistem. Elemen dasar dari pengendalian akses adalah subjek, objek, dan hak akses. Sebuah subjek adalah entitas yang mampu mengakses objek. Umumnya, konsep subjek setara dengan konsep proses. Setiap pengguna atau aplikasi sebenarnya mendapatkan akses ke objek melalui suatu proses yang mewakili pengguna atau aplikasi tersebut. Proses tersebut mengambil atribut pengguna,
seperti hak akses, sistem pengendalian akses dasar umumnya mendefinisikan 3 kelas subjek, dengan hak akses yang berbeda untuk setiap kelas. Owner adalah pencipta sumber daya, seperti file. Untuk sumber daya sistem, kepemilikan mungkin dimiliki oleh administrator sistem. Untuk sumber daya proyek, administrator atau pemimpin proyek dapat ditugaskan sebagai pemilik. Grup adalah selain hak istimewa yang diberikan kepada pemilik, kelompok pengguna yang dinamai juga dapat diberikan hak akses, sehingga keanggotaan dalam kelompok cukup untuk menggunakan hak akses tersebut. Dalam sebagian besar skema, seorang pengguna dapat menjadi anggota dari beberapa kelompok. Vault adalah jumlah akses paling sedikit diberikan kepada pengguna yang dapat mengakses sistem tetapi tidak termasuk dalam kategori pemilik dan grup. Untuk sumber daya ini, sebuah objek adalah sumber daya yang diatur aksesnya. Secara umum, objek adalah entitas yang digunakan untuk menyimpan dan/atau menerima informasi. Contohnya termasuk catatan, blok, halaman, segmen, file, bagian dari file, direktori, pohon direktori, kotak surat, pesan, dan program. Beberapa sistem pengendalian akses juga melibatkan bit, byte, kata, prosesor, port komunikasi, jam, dan node jaringan. Hak akses menjelaskan cara di mana seorang subjek dapat mengakses objek. Hak akses dapat mencakup hal-hal berikut. Read adalah pengguna dapat melihat informasi dalam sumber daya sistem, misalnya, file, catatan terpilih dalam file, bidang terpilih dalam suatu catatan, atau kombinasi tertentu. Hak akses baca mencakup kemampuan untuk menyalin atau mencetak. Write adalah pengguna dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus data dalam sumber daya sistem, misalnya, file, catatan, program. Hak akses tulis mencakup hak akses baca. Execute adalah pengguna dapat menjalankan program-program tertentu. Delete adalah pengguna dapat menghapus beberapa sumber daya sistem, seperti file atau catatan. Create adalah pengguna dapat membuat file, catatan, atau bidang baru. Search adalah pengguna dapat mencantumkan file dalam direktori atau mencari direktori. Dokumen dapat diklasifikasikan dengan label keamanan seperti rahasia, rahasia besar, atau sangat rahasia. Pada dokumen fisik, kita dapat melihat label sebenarnya pada folder, seperti sangat rahasia. Seseorang yang mengakses informasi memiliki izin keamanan yang mengontrol informasi mana yang dapat diakses. Pengendalian akses dilakukan dengan mencocokkan izin keamanan orang yang mengakses informasi dengan label keamanan yang terkait dengan informasi tersebut. Contohnya, Bill memiliki dokumen yang berlabel sangat rahasia. Dia akan memeriksa izin Yo dan Fred. Dia akan memberikan dokumen kepada Yo, yang memiliki izin sangat rahasia, tetapi tidak kepada Fred, yang hanya memiliki izin rahasia. Skema pengendalian akses diskresioner adalah skema di mana suatu entitas dapat diberikan hak akses yang memungkinkan entitas tersebut, atas keinginannya sendiri, untuk memberikan hak akses kepada entitas lain untuk mengakses suatu sumber daya. Pendekatan umum untuk DAC, seperti yang diimplementasikan oleh sistem operasi atau sistem manajemen database, adalah matriks akses. Satu dimensi dari matriks ini terdiri dari subjek yang teridentifikasi yang dapat mencoba akses data ke sumber daya. Biasanya, daftar ini akan terdiri dari pengguna individu atau kelompok pengguna, meskipun akses juga dapat dikendalikan untuk terminal, perangkat jaringan, host, atau aplikasi selain atau sebagai tambahan pengguna. Dimensi lainnya mencantumkan objek yang dapat diakses. Pada tingkat detail tertinggi, objek mungkin berupa bidang data individual. Pengelompokan lebih agregatif, seperti catatan, file, atau bahkan seluruh database, juga dapat menjadi objek dalam matriks. Setiap entry dalam matriks menunjukkan hak akses dari suatu subjek tertentu terhadap suatu objek tertentu. Ini adalah contoh sederhana dari suatu matriks akses. Dengan demikian, pengguna A memiliki file 1 dan 3 serta hak akses baca dan tulis untuk file-file tersebut. Pengguna B memiliki hak akses baca untuk file 1, hak akses baca dan tulis untuk file 2, hak akses tulis untuk file 3, hak akses baca untuk file 4 dan seterusnya. Matriks akses dapat dipecahkan berdasarkan kolom, menghasilkan daftar kontrol akses, ACL, lihat gambar 4.2b. Untuk setiap objek, ACL mencantumkan pengguna dan hak akses yang diizinkan. ACL dapat berisi entry default, atau publik. Hak default tersebut harus selalu mengikuti aturan hak akses terendah atau akses hanya baca, yang berlaku.
Elemen-elemen dalam daftar dapat mencakup pengguna individu maupun kelompok pengguna, ketika diinginkan untuk menentukan subjek mana yang memiliki hak akses apa ke suatu sumber daya tertentu. ACL sangat nyaman, karena setiap ACL menyediakan informasi untuk suatu sumber daya tertentu. Namun, struktur data ini tidak nyaman untuk menentukan hak akses yang tersedia untuk pengguna tertentu. Pada gambar 4.2c, sebuah tiket kapabilitas menentukan objek dan operasi yang diizinkan untuk seorang pengguna tertentu. Setiap pengguna memiliki sejumlah tiket dan mungkin diizinkan untuk meminjamkan atau memberikannya kepada orang lain. Karena tiket dapat tersebar di seluruh sistem, mereka menghadapi masalah keamanan yang lebih besar daripada daftar kontrol akses. Integritas tiket harus dilindungi dan dijamin biasanya oleh sistem operasi. Secara khusus, tiket harus tidak dapat dipalsukan. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan memiliki sistem operasi menyimpan semua tiket atas nama pengguna. Tiket ini harus disimpan dalam suatu wilayah memori yang tidak dapat diakses oleh pengguna. Alternatif lainnya adalah dengan menyertakan token yang tidak dapat dipalsukan dalam kapabilitas. Ini bisa menjadi sandi acak besar atau kode autentikasi pesan kriptografis. Nilai ini diverifikasi oleh sumber daya yang relevan setiap kali akses diminta. Jenis tiket kapabilitas ini sesuai untuk digunakan dalam lingkungan terdistribusi, ketika keamanan isinya tidak dapat dijamin. Sebuah struktur data yang tidak jarang, seperti matriks akses, tetapi lebih nyaman daripada baik ACL atau daftar kapabilitas seperti tabel ini. Tabel otorisasi berisi satu baris untuk satu hak akses dari satu subjek ke satu sumber daya. Mengurutkan atau mengakses tabel berdasarkan subjek setara dengan daftar kapabilitas. Mengurutkan atau mengakses tabel berdasarkan objek setara dengan ACL. Sebuah database relasional dapat dengan mudah mengimplementasikan tabel otorisasi dari jenis ini. Untuk DAC yang dikembangkan oleh Lamson, Graham, dan Denning. Model ini mengasumsikan serangkaian subjek, serangkaian objek, dan serangkaian aturan yang mengatur akses subjek ke objek. Definisikan keadaan perlindungan suatu sistem sebagai kumpulan informasi, pada suatu titik waktu tertentu, yang menentukan hak akses untuk setiap subjek terhadap setiap objek. Model ini menangani ketiga persyaratan tersebut, memberikan deskripsi logis umum dari sistem DAC. Processes adalah hak akses mencakup kemampuan untuk menghapus suatu proses, menghentikan, memblokir, dan membangunkan suatu proses. Devices adalah hak akses mencakup kemampuan untuk membaca, menulis perangkat, mengendalikan operasinya, misalnya, pencarian disk, dan memblokir, membuka blokir perangkat untuk digunakan. Memory locations or regions adalah hak akses mencakup kemampuan untuk membaca, menulis beberapa wilayah memori yang dilindungi sehingga defaultnya adalah untuk melarang akses. Subjects adalah hak akses terhadap suatu subjek berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan atau menghapus hak akses subjek tersebut ke objek lain, seperti dijelaskan selanjutnya. Gambar 4.3 adalah contoh. Untuk matriks kontrol akses A, setiap entry A, S, X berisi string, disebut atribut akses, yang menentukan hak akses subjek S terhadap objek XS1 dapat membaca file F1, karena read muncul dalam A, S1, F1. Gambar ini menunjukkan bahwa setiap akses oleh seorang subjek ke suatu objek dimediasi oleh pengontrol untuk objek tersebut, dan bahwa keputusan pengontrol didasarkan pada konten saat ini dari matriks tersebut. Selain itu, beberapa subjek memiliki wewenang untuk membuat perubahan tertentu pada matriks akses. Permintaan untuk memodifikasi matriks akses diperlakukan sebagai akses ke matriks, dengan entry individu dalam matriks tersebut diperlakukan sebagai objek. Akses seperti itu dimediasi oleh pengontrol matriks akses, yang mengendalikan pembaruan pada matriks. Sebuah domain perlindungan adalah serangkaian objek bersama dengan hak akses ke objek-objek tersebut. Dalam hal matriks akses, sebuah baris mendefinisikan sebuah domain perlindungan. Jadi, dalam model terbatas ini, setiap pengguna memiliki domain perlindungan, dan setiap proses yang dihasilkan oleh pengguna memiliki hak akses yang didefinisikan oleh domain perlindungan yang sama. Konsep domain perlindungan yang lebih umum memberikan lebih banyak fleksibilitas. Sebagai contoh, seorang pengguna dapat membuat proses dengan subset hak akses pengguna, yang didefinisikan sebagai domain perlindungan baru. Ini membatasi kemampuan dari proses tersebut. Skema seperti ini dapat digunakan oleh proses server untuk membuat proses untuk berbagai kelas pengguna.
Selain itu, seorang pengguna dapat mendefinisikan domain perlindungan untuk program yang tidak sepenuhnya dipercayai, sehingga aksesnya dibatasi pada subset aman dari hak akses pengguna. Asosiasi antara suatu proses dan sebuah domain bisa bersifat statis atau dinamis. Sebagai contoh, sebuah proses dapat menjalankan serangkaian prosedur dan memerlukan hak akses yang berbeda untuk setiap prosedur, seperti membaca file dan menulis file. Secara umum, ingin meminimalkan hak akses yang dimiliki oleh pengguna atau proses pada setiap waktu penggunaan domain perlindungan memberikan cara yang sederhana untuk memenuhi persyaratan ini. Satu bentuk domain perlindungan terkait dengan perbedaan yang dibuat dalam banyak sistem operasi, seperti UNIX, antara mode pengguna dan mode kernel. Sebuah program pengguna berjalan dalam mode pengguna, di mana beberapa area memori dilindungi dari penggunaan pengguna dan di mana beberapa instruksi mungkin tidak dapat dieksekusi. Ketika proses pengguna memanggil rutin sistem, rutin tersebut dieksekusi dalam mode sistem, atau yang disebut mode kernel, di mana instruksi berhak istimewa dapat dieksekusi dan area memori yang dilindungi dapat diakses. Semua jenis file UNIX dikelola oleh sistem operasi melalui inode. Inode atau indeks node adalah struktur kontrol yang berisi informasi kunci yang dibutuhkan oleh sistem operasi untuk suatu file tertentu. Beberapa nama file dapat terkait dengan satu inode, tetapi suatu inode yang aktif terkait dengan tepat satu file, dan setiap file dikontrol oleh tepat satu inode. Atribut file serta izin dan informasi kontrol lainnya disimpan dalam inode. Di dalam disk, terdapat tabel inode, atau daftar inode, yang berisi inode dari semua file dalam sistem file. Ketika sebuah file dibuka, inodenya dibawa ke dalam memori utama dan disimpan dalam tabel inode yang berada di dalam memori. Direktori dibentuk dalam struktur pohon hierarkis. Setiap direktori dapat berisi file dan atau direktori lainnya. Sebuah direktori yang berada di dalam direktori lain disebut sebagai subdirektori. Sebuah direktori pada dasarnya adalah sebuah file yang berisi daftar nama file ditambah dengan pointer ke inode terkait. Dengan demikian, terkait dengan setiap direktori adalah inodenya sendiri. Sebagian besar sistem UNIX bergantung pada atau setidaknya berbasis pada skema kontrol akses file yang diperkenalkan dengan versi awal UNIX. Setiap pengguna UNIX diberikan nomor identifikasi pengguna atau user ID yang unik. Seorang pengguna juga menjadi anggota dari suatu grup utama, dan mungkin juga beberapa grup lain, yang masing-masing diidentifikasi oleh nomor identifikasi grup atau grup ID. Ketika suatu file dibuat, file tersebut ditetapkan sebagai milik dari seorang pengguna tertentu dan ditandai dengan ID pengguna tersebut. File tersebut juga termasuk ke dalam suatu grup tertentu, yang pada awalnya adalah grup utama pembuatnya, atau grup dari direktori induknya jika direktori tersebut memiliki izin setgit. Terkait dengan setiap file adalah kumpulan 12 bit perlindungan. ID pemilik, ID grup, dan bit perlindungan adalah bagian dari inode file tersebut. 9 dari bit perlindungan tersebut menentukan izin baca, tulis, dan eksekusi untuk pemilik file. Anggota lain dari grup tempat file ini termasuk, dan semua pengguna lainnya. Ini membentuk hierarki pemilik, grup, dan lainnya, dengan set izin yang paling relevan digunakan. Pada gambar menunjukkan di mana pemilik file memiliki akses baca dan tulis, semua anggota grup file memiliki akses baca, dan pengguna di luar grup tidak memiliki hak akses ke file tersebut. Ketika diterapkan pada direktori, bit baca dan tulis memberikan hak untuk menampilkan dan membuat, mengganti nama, menghapus file dalam direktori tersebut. Bit eksekusi memberikan hak untuk masuk ke dalam direktori atau mencari file nama di dalamnya. Banyak sistem operasi UNIX modern dan berbasis UNIX mendukung daftar kontrol akses, termasuk FreeBSD, OpenBSD, Linux, dan Solaris. FreeBSD memungkinkan administrator untuk menetapkan daftar ID pengguna dan grup UNIX ke sebuah file dengan menggunakan perintah setVehicle. Beberapa pengguna dan grup dapat terkait dengan sebuah file, masing-masing dengan 3 bit perlindungan, baca, tulis, eksekusi, menawarkan mekanisme yang fleksibel untuk menetapkan hak akses. Sebuah file tidak perlu memiliki ACL, tetapi mungkin dilindungi hanya oleh mekanisme akses file UNIX tradisional. File FreeBSD mencakup bit perlindungan tambahan yang menunjukkan apakah file tersebut memiliki ACL yang diperluas. FreeBSD dan sebagian besar implementasi UNIX yang mendukung ACL yang diperluas menggunakan strategi berikut, misalnya,
Gambar 4.5b. 1. Entry kelas pemilik dan kelas lain pada bidang izin 9 bit memiliki makna yang sama seperti pada kasus ACL minimal. 2. Entry kelas grup menentukan izin untuk grup pemilik file ini. Izin ini mewakili izin maksimum yang dapat diberikan kepada pengguna atau grup yang dinamai, selain pemilik file. Dalam peran terakhir ini, entry kelas grup berfungsi sebagai masker. 3. Pengguna dan grup yang dinamai tambahan dapat terkait dengan file ini, masing-masing dengan bidang izin 3 bit. Izin yang terdaftar untuk pengguna atau grup yang dinamai dibandingkan dengan bidang masker. Setiap izin untuk pengguna atau grup yang dinamai yang tidak ada dalam bidang masker, dilarang. Ketika suatu proses meminta akses ke objek sistem file, 2 langkah dilakukan. Langkah 1 memilih entry ACL yang paling cocok dengan proses yang meminta. Entry ACL dilihat dalam urutan berikut: pemilik, pengguna yang dinamai, pemilik atau pengguna yang dinamai grup, lainnya. Hanya satu entry yang menentukan akses. Langkah 2 memeriksa apakah entry yang cocok tersebut mengandung izin yang cukup. Sebuah proses dapat menjadi anggota lebih dari satu grup, sehingga lebih dari satu entry grup dapat cocok. Jika salah satu entry grup yang cocok ini mengandung izin yang diminta, entry yang mengandung izin yang diminta dipilih hasilnya sama tidak peduli entry mana yang dipilih. Jika tidak ada dari entry grup yang cocok mengandung izin yang diminta, akses akan ditolak tidak peduli entry mana yang dipilih. Sistem DAC tradisional mendefinisikan hak akses individu pengguna dan kelompok pengguna. Sebaliknya, RBAC didasarkan pada peran yang diemban pengguna dalam suatu sistem daripada identitas pengguna. Biasanya, model RBAC mendefinisikan peran sebagai fungsi pekerjaan dalam sebuah organisasi. Sistem RBAC memberikan hak akses kepada peran-peran daripada pengguna individu. Selanjutnya, pengguna ditugaskan ke berbagai peran, baik secara statis maupun dinamis, sesuai dengan tanggung jawab mereka. RBAC saat ini banyak digunakan dalam penggunaan komersial dan tetap menjadi area penelitian yang aktif. Hubungan antara pengguna dan peran bersifat banyak ke banyak, seperti juga hubungan antara peran dan sumber daya, atau objek sistem pada gambar 4.6. Kumpulan pengguna dapat berubah, dalam beberapa lingkungan dengan frekuensi tinggi, dan penugasan pengguna ke satu atau lebih peran juga mungkin bersifat dinamis. Kumpulan peran dalam sistem di sebagian besar lingkungan relatif statis, dengan penambahan atau penghapusan hanya terjadi sesekali. Setiap peran akan memiliki hak akses spesifik ke satu atau lebih sumber daya. Kumpulan sumber daya dan hak akses spesifik yang terkait dengan suatu peran tertentu juga cenderung berubah dengan jarangnya. Representasi matriks akses untuk menggambarkan elemen-elemen kunci dari suatu sistem RBAC secara sederhana, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.7. Matriks bagian atas menghubungkan pengguna individu dengan peran. Biasanya, terdapat lebih banyak pengguna daripada peran. Setiap entry matriks dapat berupa kosong atau terisi, yang terakhir menunjukkan bahwa pengguna ini ditugaskan ke peran ini. Perlu diperhatikan bahwa satu pengguna dapat ditugaskan ke beberapa peran lebih dari satu tanda dalam suatu baris dan bahwa beberapa pengguna dapat ditugaskan ke satu peran lebih dari satu tanda dalam suatu kolom. Matriks bagian bawah memiliki struktur yang sama dengan matriks kontrol akses DAC, dengan peran sebagai subjek. Biasanya, terdapat beberapa peran dan banyak objek, atau sumber daya. Dalam matriks ini, entry-entry adalah hak akses spesifik yang dinikmati oleh peran-peran. Perlu diperhatikan bahwa suatu peran dapat dianggap sebagai objek, memungkinkan definisi hierarki peran. Ada berbagai fungsi dan layanan yang dapat dimasukkan dalam pendekatan RBAC secara umum. Untuk menjelaskan berbagai aspek dari RBAC, berguna untuk menentukan serangkaian model abstrak fungsi RBAC, keluarga ini terdiri dari 4 model yang saling terkait sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 4.8a dan tabel 4.4. RBAC 0 berisi fungsionalitas minimum untuk sistem RBAC. RBAC 1 mencakup fungsionalitas RBAC 0 dan menambahkan hierarki peran, yang memungkinkan satu peran mewarisi izin dari peran lainnya. Mencakup RBAC 0 dan menambahkan kendala, yang membatasi cara komponen-komponen dalam sistem RBAC dapat dikonfigurasi. RBAC 3 berisi fungsionalitas RBAC 0, RBAC 1, dan RBAC 2, RBAC 0 pada gambar 4.8b,
tanpa hierarki peran dan kendala, berisi 4 jenis entitas dalam sistem RBAC0. User adalah individu yang memiliki akses ke sistem komputer ini. Setiap individu memiliki ide pengguna yang terkait. Role adalah fungsi pekerjaan yang diberi nama dalam organisasi yang mengontrol sistem komputer ini. Biasanya, terkait dengan setiap peran adalah deskripsi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pada peran ini, dan pada setiap pengguna yang mengemban peran ini. Permission adalah persetujuan mode akses tertentu ke satu atau lebih objek. Istilah yang setara adalah hak akses, hak istimewa, dan otorisasi. Session adalah pemetaan antara pengguna dan subset yang diaktifkan dari set peran yang ditugaskan ke pengguna tersebut. Garis berkepala panah dalam gambar 4.8b menunjukkan hubungan, atau pemetaan, dengan kepala panah tunggal menunjukkan satu dan kepala panah ganda menunjukkan banyak. Dengan demikian, ada hubungan banyak ke banyak antara pengguna dan peran. Satu pengguna dapat memiliki beberapa peran, dan beberapa pengguna dapat ditugaskan ke satu peran. Demikian pula, ada hubungan banyak ke banyak antara peran dan izin. Sebuah sesi digunakan untuk menentukan hubungan sementara satu ke banyak antara pengguna dan satu atau lebih dari peran yang telah ditugaskan ke pengguna. Pengguna membentuk sesi hanya dengan peran yang diperlukan untuk tugas tertentu. Ini adalah contoh dari konsep hak akses terkecil. Hubungan banyak ke banyak antara pengguna dan peran serta antara peran dan izin menyediakan fleksibilitas dan granularitas penugasan yang tidak ditemukan dalam skema DAC konvensional. Tanpa fleksibilitas dan granularitas ini, ada risiko lebih besar bahwa seorang pengguna dapat diberikan akses lebih ke sumber daya daripada yang dibutuhkan karena kontrol yang terbatas atas jenis akses yang dapat diizinkan. Gambar 4.9 adalah contoh diagram hierarki peran. Secara konvensi, peran bawahan berada lebih rendah dalam diagram. Garis antara dua peran menyiratkan bahwa peran atas mencakup semua hak akses dari peran bawah, serta hak akses lain yang tidak tersedia untuk peran bawah. Satu peran dapat mewarisi hak akses dari beberapa peran bawahan. Sebagai contoh, dalam gambar 4.9, peran Project Lead mencakup semua hak akses dari peran Production Engineer dan Quality Engineer. Lebih dari satu peran dapat mewarisi dari peran bawahan yang sama. Sebagai contoh, baik peran Production Engineer maupun Quality Engineer mencakup semua hak akses dari peran Engineer. Hak akses tambahan juga diberikan pada peran Production Engineer dan seperangkat hak akses tambahan yang berbeda diberikan pada peran Quality Engineer. Dengan demikian, dua peran ini memiliki hak akses yang tumpang tindih, yaitu hak akses yang mereka bagikan dengan peran Engineer. Kendala memberikan cara untuk menyesuaikan RBAC dengan kebijakan administratif dan keamanan tertentu dalam sebuah organisasi. Kendala adalah hubungan yang ditentukan di antara peran atau kondisi terkait dengan peran. Peran yang saling eksklusif adalah peran yang membuat seorang pengguna hanya dapat ditugaskan ke satu peran dalam himpunan tersebut. Pembatasan ini bisa bersifat statis atau dinamis, dalam arti bahwa seorang pengguna hanya bisa ditugaskan ke salah satu dari peran dalam himpunan tersebut selama sesi. Kendala yang saling eksklusif mendukung pemisahan tugas dan kemampuan dalam sebuah organisasi. Pemisahan ini dapat diperkuat atau ditingkatkan dengan penggunaan penugasan izin yang saling eksklusif. Dengan kendala tambahan ini, sebuah himpunan peran yang saling eksklusif memiliki properti berikut. 1. Seorang pengguna hanya dapat ditugaskan ke satu peran dalam himpunan tersebut baik selama sesi atau secara statis. 2. Setiap hak akses hanya dapat diberikan ke satu peran dalam himpunan tersebut. Dengan demikian, himpunan peran yang saling eksklusif memiliki izin yang tidak tumpang tindih. Jika dua pengguna ditugaskan ke peran yang berbeda dalam himpunan tersebut, maka pengguna memiliki izin yang tidak tumpang tindih saat mengasumsikan peran tersebut. Tujuan dari peran yang saling eksklusif adalah meningkatkan kesulitan kolusi di antara individu dengan keterampilan atau fungsi pekerjaan yang berbeda untuk melanggar kebijakan keamanan. Kardinalitas merujuk pada menetapkan jumlah maksimum dengan peran. Salah satu kendala tersebut adalah menetapkan jumlah maksimum pengguna yang dapat ditugaskan ke suatu peran. Sebagai contoh, suatu peran pemimpin proyek atau kepala departemen mungkin dibatasi hanya untuk satu pengguna. Sistem juga bisa memberlakukan kendala pada jumlah peran yang ditugaskan kepada seorang pengguna, atau jumlah peran yang dapat diaktifkan oleh seorang pengguna untuk satu sesi. Bentuk kendala lainnya adalah menetapkan jumlah maksimum peran yang dapat diberikan suatu izin tertentu.
Ini bisa menjadi teknik mitigasi risiko yang diinginkan untuk izin yang sensitif atau kuat. Sistem mungkin dapat menentukan peran prasyarat, yang menentukan bahwa seorang pengguna hanya dapat ditugaskan ke suatu peran tertentu jika sudah ditugaskan ke suatu peran lain yang sudah ditentukan. Prasyarat dapat digunakan untuk membangun implementasi konsep hak akses terendah. Dalam suatu hierarki, mungkin diperlukan agar seorang pengguna dapat ditugaskan ke peran lebih tinggi hanya jika sudah ditugaskan ke peran yang langsung lebih rendah. Sebuah perkembangan relatif baru dalam teknologi kontrol akses adalah model kontrol akses berbasis atribut atau ABAC. Model ABAC dapat menentukan otorisasi yang menyatakan kondisi pada properti dari sumber daya dan subjek. Sebagai contoh, pertimbangkan konfigurasi di mana setiap sumber daya memiliki atribut yang mengidentifikasi subjek yang membuat sumber daya tersebut. Maka, satu aturan akses tunggal dapat menentukan hak kepemilikan untuk semua pencipta setiap sumber daya. Kelebihan dari pendekatan ABAC ini adalah fleksibilitas dan kekuatan ekspresifnya. Namun, untuk aplikasi seperti layanan web yang bekerja sama dan komputasi awan, biaya kinerja yang meningkat ini kurang terlihat karena sudah ada biaya kinerja yang relatif tinggi untuk setiap akses. Oleh karena itu, layanan web telah menjadi perintis dalam teknologi untuk mengimplementasikan model ABAC, terutama melalui pengenalan Extensible Access Control Markup Language, dan ada minat besar dalam menerapkan model ABAC untuk layanan cloud. Ada 3 elemen kunci dalam model ABAC. 1. Atribut, yang didefinisikan untuk entitas dalam suatu konfigurasi. 2. Model kebijakan, yang menentukan kebijakan ABAC. 3. Model arsitektur, yang berlaku untuk kebijakan yang menegakkan kontrol akses. Atribut adalah karakteristik yang menentukan aspek-aspek tertentu dari subjek, objek, kondisi lingkungan, dan atau operasi yang diminta yang telah ditetapkan sebelumnya oleh otoritas. Atribut mengandung informasi yang menunjukkan kelas informasi yang diberikan oleh atribut, sebuah nama, dan sebuah nilai. Berikut adalah 3 jenis atribut dalam model ABAC. 1. Subjek attributes adalah entitas aktif, misalnya, pengguna, aplikasi, proses, atau perangkat, yang menyebabkan aliran informasi di antara objek atau mengubah status sistem. Setiap subjek memiliki atribut yang terkait yang menentukan identitas dan karakteristik subjek. Atribut tersebut dapat mencakup pengenal subjek, nama, organisasi, jabatan, dan sebagainya. Peran subjek juga dapat dilihat sebagai atribut. 2. Objek attributes adalah sebuah objek, juga disebut sebagai sumber daya, adalah entitas pasif, dalam konteks permintaan yang diberikan, terkait sistem informasi, misalnya, perangkat, file, catatan, tabel, proses, program, jaringan, domain, yang berisi atau menerima informasi. Seperti halnya subjek, objek memiliki atribut yang dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan kontrol akses. Sebagai contoh, dokumen Microsoft Word dapat memiliki atribut seperti judul, subjek, tanggal, dan penulis. Atribut objek seringkali dapat diekstraksi dari metadata objek. Secara khusus, berbagai atribut metadata layanan web dapat relevan untuk tujuan kontrol akses, seperti kepemilikan, taksonomi layanan, atau bahkan atribut kualitas layanan. 3. Environment attributes adalah lingkungan operasional, teknis, dan bahkan situasional atau konteks di mana akses informasi terjadi. Sebagai contoh, atribut seperti tanggal dan waktu saat ini, kegiatan virus atau hacker saat ini, dan tingkat keamanan jaringan, misalnya, internet dengan intranet, tidak terkait subjek atau sumber daya tertentu, tetapi masih bisa relevan dalam menerapkan kebijakan kontrol akses. Gambar 4.10 mengilustrasikan dalam arsitektur logis komponen-komponen penting dari suatu sistem ABAC. Akses oleh subjek ke objek dilakukan sesuai dengan langkah-langkah berikut. 1. Sebuah subjek meminta akses ke objek. Permintaan ini diarahkan ke mekanisme kontrol akses. 2. Mekanisme kontrol akses diatur oleh seperangkat aturan atau 2A yang ditentukan oleh kebijakan kontrol akses yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Berdasarkan aturan-aturan ini, mekanisme kontrol akses menilai atribut subjek atau 2B, objek atau 2C, dan kondisi lingkungan saat ini atau 2D untuk menentukan otorisasi. 3. Mekanisme kontrol akses memberikan akses subjek ke objek jika akses diotorisasi dan menolak akses jika tidak diotorisasi. Dari arsitektur logis tersebut,
Jelas bahwa terdapat 4 sumber informasi independen yang digunakan untuk keputusan kontrol akses. Perancang sistem dapat menentukan atribut mana yang penting untuk kontrol akses terkait subjek, objek, dan kondisi lingkungan. Perancang sistem atau otoritas lain kemudian dapat menentukan kebijakan kontrol akses, dalam bentuk aturan, untuk setiap kombinasi yang diinginkan dari atribut subjek, objek, dan kondisi lingkungan. Harus diakui bahwa pendekatan ini sangat kuat dan fleksibel. Namun, biayanya, baik dalam hal kompleksitas desain dan implementasi maupun dalam hal dampak kinerja, kemungkinan akan melebihi pendekatan kontrol akses lainnya. Ini adalah trade-off yang harus dihadapi oleh otoritas sistem. Gambar 4.11 memberikan cara yang berguna untuk memahami cakupan model ABAC dibandingkan dengan model DAC menggunakan daftar kontrol akses atau ACL. Gambar ini tidak hanya menggambarkan kompleksitas relatif kedua model tersebut, tetapi juga menjelaskan persyaratan kepercayaan dari kedua model tersebut. Perbandingan hubungan kepercayaan yang representatif yang ditunjukkan oleh garis berujung panah untuk penggunaan ACL dan ABAC menunjukkan bahwa terdapat banyak hubungan kepercayaan yang kompleks yang diperlukan agar ABAC dapat berfungsi dengan baik. Mengabaikan kesamaan pada kedua bagian gambar 4.11, dapat diperhatikan bahwa dengan ACL, akar kepercayaan berada pada pemilik objek, yang pada akhirnya menegakkan aturan akses objek dengan memberikan akses ke objek melalui penambahan pengguna ke ACL. Dalam ABAC, akar kepercayaan berasal dari banyak sumber yang tidak dapat dikontrol oleh pemilik objek, seperti otoritas atribut subjek, pengembang kebijakan, dan penerbit kredensial. Oleh karena itu, SP 800-162 merekomendasikan pembentukan badan pengelolaan perusahaan untuk mengelola semua kemampuan manajemen identitas, kredensial, dan akses, dan bahwa setiap organisasi subordinat mempertahankan badan serupa untuk memastikan konsistensi dalam mengelola implementasi ABAC perusahaan dan pergeseran paradigma yang terkait. Selain itu, disarankan agar suatu perusahaan mengembangkan model kepercayaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan kepercayaan dan membantu menentukan kepemilikan dan tanggung jawab informasi dan layanan, kebutuhan akan kebijakan dan tata kelola tambahan, dan persyaratan untuk solusi teknis untuk memvalidasi atau menegakkan hubungan kepercayaan. Model kepercayaan dapat digunakan untuk membantu memengaruhi organisasi untuk berbagi informasi mereka dengan harapan yang jelas tentang bagaimana informasi tersebut akan digunakan dan dilindungi, serta untuk dapat mempercayai informasi dan atribut serta pernyataan otorisasi yang berasal dari organisasi lain. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.